Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada saya Safira Anjeli dan teman saya yaitu Ramadhan Nutriansyah. Di sini kita akan mempresentasikan terkait dengan program coaching yang insya Allah akan kami jalankan yang diberi nama Calling 2021, yaitu Coaching About Love of Learning. Karakter love of learning ini yaitu adalah suatu karakter di mana mengarahkan individu untuk mempelajari hal-hal yang baru atau menguasai suatu hal yang dia ingin kuasain lebih mendalam, yang berfungsi atau bertujuan untuk mengembangkan keterampilan ataupun meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Di mana seseorang yang memiliki love of learning ini menganggap belajar sebagai suatu tantangan. Selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya itu ada faktor-faktor love of learning. Nah, di sini apa sih faktor-faktor seseorang yang menyebabkan dia menjadi cinta belajar atau love of learning? Nah, yang pertama itu bisa jadi dari motivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya pemikiran dan perasaan positif ketika belajar. Jadi, ketika seseorang itu mempunyai pemikiran dan perasaan positif, terus mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, dia pede, percaya diri, dan mampu membuat keputusan serta memiliki komitmen yang kuat dalam proses belajarnya, seseorang itu uh, bisalah dibilang cinta akan belajar. Karena dari semua itu, termasuk saya juga, saya pasti merasakan kalau misalkan ada dukungan, ada motivasi, pasti cinta akan belajar saya itu akan naik seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini coaching kita itu dari calling tadi, itu ada subjeknya. Subjeknya itu ada 5 orang. 5 orang anggota kelompok dari PETA 2020, dan itu mahasiswa psikologi. Selanjutnya usianya ini rentan 19 tahun dan 21 tahun. Dan di sini beragam kesibukannya, yaitu yang pertama mengelola komunitas broken home, lalu mengurus rumah, terus ada yang magang dan ada yang kerja juga, dan terakhir menyalurkan hobi. Dan banyak nih, dari banyaknya kesibukan ini, jadi kita pengen lihat nih cinta akan belajar dia atau love of learning dia gimana sih, seperti itu. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini adalah rincian dari program yang akan kami lakukan pada Calling 2021 ini. Di mana metode coaching kita ini ada beragam. Yang pertama tentu saja ada ice breaking. Yang kedua ada materi. Materinya itu yang berkaitan dengan love of learning, di mana di sini kita akan ngejabarin terkait definisi love of learning itu apa, terus faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja, terus cara untuk meningkatkannya, dan dampaknya terhadap human functioning. Terus kita di sini juga tentunya ada FGD atau coaching metode grow. Kenapa kita memakai metode grow ini? Karena menurut kita dari kesibukan yang telah mereka miliki dari subjek kita, sepertinya yang lebih cocok untuk digunakan dalam program coaching ini lebih kepada metode grow. Dan selanjutnya di sini kita juga ada praktek atau role play, di mana prakteknya ini kita tidak menentukan dari kita sendiri, melainkan pada saat nanti pelaksanaan coaching tersebut, kita akan menanyakan kepada mereka terkait apa yang mereka sukai, apa yang mereka ingin pelajari atau kuasai lebih dalam, dan itu akan harus mereka praktekkan. Jadi prakteknya ini pada saat hari kegiatan coaching itu berlangsung. Dan untuk tempatnya sendiri, di sini insya Allah kita akan menggunakan
virtual atau via daring ya, menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Jadi di sini masih ada 2 opsi di antara Google Meet atau Zoom Meeting. Lanjut, di sini ada media pendukungnya yaitu PowerPoint untuk menjelaskan terkait materi dan juga durasi waktunya ini karena kita pertemuannya ada 2 kali pertemuan, jadi satu pertemuan itu sekitar 60 menit, total sekitar 1 jam. Dan topik pembahasannya di hari pertama itu psikologi cinta belajar, sedangkan topik yang kedua itu resolution. Ini singkatan dari result and evaluation. Berikut ada rundown-nya. Kami merancang atau merencanakan program coaching calling ini dilaksanakan di hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, dimulai dari sore hari yaitu jam 15.45 sekitar 7 menit untuk pembukaan. Di pembukaan ini nanti kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu selaku coach kepada coachee. Di sini kita bakal menanyakan terkait nama lengkap dan nama panggilan mereka serta hobi. Dilanjut dengan ice breaking. Ice breaking ini sekitar 7 menit juga. Di ice breaking pada hari pertama ini dipandu oleh saya sendiri, yaitu Safira Anjali, di mana ice breaking ini yang kami mau bawakan adalah sambung kata. Jadi contohnya misalkan saya mengkategorikan sambung kata ini kata benda. Saya menyebutkan salah satu kata benda yaitu misalkan adalah panci. Lanjut, saya akan menunjuk salah satu peserta untuk melanjutkan kata tersebut, yaitu karena panci berarti dilanjutkan kalau kata bendanya dari I, huruf terakhirnya. Seperti itu, misalkan ikatan, rambut, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada materi dan tanya jawab. Nah, di materi dan tanya jawab ini nanti saya akan dibagi sesinya antara saya sama Danu. Materinya ini mungkin sekitaran 15 menit atau enggak 10 menit, nanti tanya jawabnya adalah waktu sisanya. Berarti antara 5-7 menit untuk tanya jawab apabila mereka ada yang masih belum paham terkait apa yang kami sampaikan. Terus dilanjut di sini ada FGD, yaitu coaching model grow. Nah, di sini juga akan ada penentuan praktek di dalam metode grow ini. Ini sekitaran waktunya itu 30 menit lebih. Lanjut, habis itu ada penutupan sekitar 3 menit yang dipimpin oleh Danu. Next. Ya, baik. Selanjutnya itu di hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di awal-awal ini kita sama kayak di pertama, kita ada pembukaan dulu dari jam 15.45 sampai 15.52, ini 7 menit durasinya. Di sini penanggung jawabnya Anjali dan saya, Ramadhanu. Dan kegiatan selanjutnya itu kita ada ice breaking dari 15.53 sampai 16.00, itu durasinya 7 menit. Nah, di sini ice breaking-nya saya yang membawakan dengan judul Pergi ke Bulan. Nah, apa sih pergi ke bulan itu? Jadi nanti saya instruksikan kepada coachee, kita akan pergi ke bulan. Nah, kita hanya bisa membawa 12 barang. Nah, di sini saya akan membawa koper dan saya akan mengisinya dengan barang sepatu. Nah, selanjutnya saya menunjuk coachee untuk menanyakan dia ingin bawa apa nih. Saya bawa sepatu. Nah, kalian bawa apa nih? Kamu bawa apa? Nah, cara jawabnya itu, saya kan bawa sepatu. Sepatu itu di bulan apa? Hijriah itu bulan apa yang dari S? September dong, ya kan? Sesudah September
seharusnya Oktober. Nah, teman-teman coach itu harus menjawab barang yang diawali dengan Oktober, dari O berarti. Apa misalkan opak atau segala macam lah yang berawalan dari O. Pokoknya misalkan saya bilang saya membawa koper dan saya ingin membawa fulus misalkan. Fulus berarti dari F. F Februari. Dari Februari, setelah Februari Maret. Nah, berarti teman-teman koci bisa membawa barang yang berawalan dari M seperti itu. Dan selanjutnya lah. Setelah ice breaking nih, setelah ice breaking lalu kita masuk ke dalam pembahasan hasil praktek dari jam 16.01 sampai 16.40. Nah, ini durasinya 40 menit. Penanggung jawabnya ini Anjali dan saya sendiri. Nah, di pembahasan hasil praktek ini apa sih? Kan teman-teman coach itu sudah ditugaskan oleh kami berdua selaku coach untuk membuatlah atau menyusun apa yang ingin dia kerjakan, apa yang ingin ia tuju, dan dipresentasikan atau diberikanlah hasilnya ke kita gitu di pembahasan hasil praktek. Nah, seperti itu. Dan setelah pembahasan hasil praktek ini kita ada sesi foto bersama dan penutupan. Dan maaf, di pembahasan hasil praktek ini ada evaluasi, terus dari hasilnya ada evaluasi. Pokoknya semuanya lah kita bahas, tidak ada yang terlewat. Pokoknya teman-teman Koci bisa belajarlah dari sini seperti itu. Ada sesi foto bersama dan penutupan dari jam 16.41 sampai 16.50. Dan ini waktu durasinya 10 menit. Tanggung jawabnya Anjali dan saya. Lalu ditutup dengan wassalamualaikum. Gitu. Next. Nah, di sini nih. Kita memakai model dalam coaching ini memakai GROW. Nah, apa sih GROW itu? Ada goals, terus ada reality, ada option, ada will do. Nah, di sini ada pertama itu ada goals. Goals itu apa sih? Nah, goals ini membuat tujuan akhir yang ingin dicapai sedemikian rupa sehingga sangat jelas seperti apa yang ingin dicapai dan fokus terhadap sasarannya. Nah, di sini kami selaku coach Safira Anjali dan saya Ramadhanu mengajukan beberapa pertanyaan di goals ini. Nah, yang pertama itu, apakah ada sesuatu yang ingin kamu kuasai atau belajar lebih mendalam? Gitu. Yang kedua, tujuan apa yang hendak kamu capai dalam hal tersebut? Nah, di sini, di dalam goals. Dan selanjutnya, di sesudah G ada R, grow, R, reality. Nah, di sini reality itu apa sih reality? Di sini reality untuk mengetahui semua realitas kondisi yang sedang terjadi agar bisa membimbing menemukan kesadaran diri dan kesadaran yang baru. Nah, di sini di reality kami menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa yang kamu butuhkan untuk meningkatkan kecintaan belajar kamu dalam hal tersebut? Dan selanjutnya yang kedua, kendala apa yang kamu alami selama mempelajari hal tersebut? Gitu. Next. Nah, di sini ada selanjutnya yang ketiga, seberapa sering kendala itu terjadi? Dan yang keempat, siapa yang membantumu dalam mempelajari hal tersebut? Nah, yang terakhir, kebutuhan apa yang sekiranya perlu diperbaiki dalam hal tersebut? Seperti itu. Itu yang di goals dan reality. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Anjali. Dan yang selanjutnya itu ada option. Itu. Nah, kalau di option ini kita ada beberapa pertanyaan. Nah, di antaranya itu ada karena option ini berupa pilihan-pilihan yang harus mereka utarakan itu terhadap untuk mencapai suatu hal yang ingin mereka raih. Jadi di sini yang pertama kita akan menanyakan terkait
apa saja sih yang mereka akan lakukan gitu untuk meningkatkan kecintaan belajar mereka terhadap hal yang mereka pilih gitu. Karena kan di program coaching ini di hari pertama kita kan akan menanyakan kan terkait mereka ini ingin menguasai suatu hal apa sih. Nah, dari hal tersebut berarti setiap orang kan pasti berbeda-beda. Nah, kita akan menanyakan caranya itu untuk mereka meningkatkan terhadap apa yang mereka ingin tuju, itu seperti apa, pilihan-pilihannya itu apa aja, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, di sini kita juga akan menanyakan terkait keuntungan apa saja dan kendala ataupun kesulitan apa dari pilihan-pilihan yang tadi mereka udah sebutkan gitu. Jadi di option ini mereka harus menjabarkan dulu, harus menyebutkan dulu pilihan-pilihan apa saja yang bakal mereka lakukan untuk meningkatkan kecintaan belajar mereka terhadap apa yang mereka pilih gitu, atau terhadap apa yang mereka ingin kuasain. Nah, selanjutnya baru di W atau wrap. Nah, di sini mereka akan, kami tanyakan terkait, kapan sih mereka akan mengerjakan opsi yang telah mereka buat, dan tentu saja di wrap ini mereka juga harus memilih salah satu opsi yang, tadi di option itu udah disebutkan gitu. Mungkin saja di option mereka bisa menyebutkan lebih dari 2. Nah, di wrap ini mereka kita tuntun untuk coba untuk pilih salah satu yang benar-benar paling bisa meningkatkan mereka untuk bisa meraih kecintaan belajar mereka terhadap yang mereka tuju. Dan di nomor kedua, yaitu di mana kita akan menanyakan bagaimana sih cara mereka akan melakukan atau menjalankan opsi tersebut gitu. Secara rinci tentunya di sini akan kami tanyakan. Terkait mungkin plan-nya, itu mereka harus ngapain aja, dilakuinnya itu kapan, kayak gitu. Terus yang ketiga, kita juga akan menanyakan terkait sekiranya dari opsi yang telah mereka pilih, apa saja yang bakal bisa menghalangi pelaksanaan tersebut, kayak gitu. Jadi mereka juga udah bisa, berpikir ke depan, "Oh, kira-kira kalau misalkan kami mengerjakan opsi ini, apa aja ya penghalangnya?" Gitu. Dengan mereka sudah bisa memprediksi kira-kira penghalangnya apa saja, mereka akan, mungkin kemungkinan besar untuk menghindari hal-hal tersebut dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, di sini ada apa saja dukungan yang dibutuhkan dalam hal tersebut. Tuh, jadi dengan mereka mengetahui dukungan-dukungan yang bisa meningkatkan mereka untuk meraih kecintaan belajar dari yang mereka tuju, itu bisa membantu mereka untuk dapat terus menjalankannya, kayak gitu, dan mempermudah mereka dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya, sudah selesai. Terima kasih, sekian presentasi program coaching atau calling dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang masih kurang tepat atau salah, dan dari lain sebagainya, dari kekurangan yang ada di PowerPoint ini. Saya selaku Safira Anjali dan Ramadhani Triansyah pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.